Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kalian hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian mampu mengembangkan rasa ingin tahu dan tanggung jawab yang besar. Yang kedua, kalian mampu menyelesaikan dan memahami masalah berkaitan dengan peluang, ruang sampel, dan titik sampel. Nah, untuk contoh di kehidupan sehari-harinya tentang peluang, apakah kalian ada yang tahu? Sepertinya kalian sudah ada yang tahu dan ada yang belum ya. Oke, akan ibu kasih tahu contohnya di kehidupan sehari-hari, yaitu seperti misalnya berjudi. Nah, kalian harus tahu peluang menang dan peluang kalahnya. Yang kedua, kalian bisa melemparkan uang logam, uang koin, dan melemparkan dadu. Itu adalah contoh di kehidupan sehari-harinya. Untuk lebih jelasnya, kalian simak saja video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip ya. Enjoy this video. Definisi peluang. Peluang dapat didefinisikan sebagai sebuah cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa. Misalnya, pada permainan kartu, pelemparan dadu, dan pelemparan uang koin. Ada dua buah istilah yang penting loh dalam peluang. Yang pertama yaitu ruang sampel, dan yang kedua yaitu titik sampel. Nah, sekarang kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu ruang sampel. Nah, ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Ada cara-caranya loh dalam membuat ruang sampel, yaitu yang pertama mendaftar, kedua tabel, dan yang ketiga diagram pohon. Selanjutnya, kita akan membahas titik sampel. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Biasanya, banyak anggota suatu ruang sampel dapat dinyatakan dengan NS, sedangkan banyak anggota suatu titik sampel dinyatakan dengan NA. Sekarang kita akan belajar cara menentukan ruang sampel dengan mendaftar. Misalkan, pada pelemparan dua keping uang logam sekaligus, sisi yang muncul adalah angka pada uang logam pertama dan gambar pada uang logam kedua. Di sini telah tersedia dua sisi uang logam yang disimbolkan dengan A adalah angka dan G adalah gambar. Maka dituliskan AG. Lalu, kejadian lain yang mungkin muncul pada pelemparan kedua keping uang logam tersebut adalah AA, GA, dan GG, atau angka dengan angka, gambar dengan angka, dan gambar dengan gambar. Jadi, jika ruang sampelnya dituliskan dengan cara mendaftar, hasilnya adalah S sama dengan AA, AG, GA, dan GG. Dengan ruang sampelnya yaitu NS sama dengan 4. Selanjutnya, cara menentukan ruang sampel dengan tabel. Yang pertama-tama yaitu kita membuat tabel dengan jumlah baris dan kolom sesuai yang dibutuhkan. Nah, saat ini kita akan membutuhkan 3 buah kolom dan 3 buah baris dalam satu tabel, karena kita akan melakukan percobaan pelemparan 2 uang logam. Isi kolom pertama dengan hasil yang mungkin muncul dari logam pertama, yaitu A dan G, dan isi baris pertama dengan hasil yang mungkin dari uang logam kedua, yaitu A dan G.
Kemudian kita pertemukan saja uang logam pertama dengan uang logam kedua. Maka hasilnya angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Jadi menurut tabel tersebut ruang sampelnya adalah S sama dengan angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar, dengan NS sama dengan 4. Yang terakhir, cara menentukan ruang sampel dengan diagram pohon. Misalnya, diagram pohon untuk pelemparan 2 uang logam sekaligus adalah sebagai berikut. Nah, tersedia uang logam pertama dan uang logam kedua. Uang logam pertama yaitu angka gambar, uang logam kedua yaitu angka gambar, angka gambar. Kita pertemukan saja uang logam yang pertama dengan uang logam yang kedua. Untuk uang logam pertama, angka, kita pertemukan dengan uang logam kedua, maka hasil yang mungkin adalah angka-angka dengan angka gambar. Dan uang logam pertama untuk gambar dengan uang logam kedua kita pertemukan, maka hasil yang mungkin adalah gambar angka dan gambar-gambar. Jadi ruang sampelnya adalah S sama dengan angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar, dengan NS sama dengan 4. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Uang logam dan sebuah dadu bermata 6 dilemparkan bersama-sama. Tentukan hasil yang mungkin terjadi dengan cara A. Tabel, dan B. Diagram pohon. Nah, sekarang mari kita menjawab bersama-sama dari soal tersebut. Untuk penyelesaiannya kita ngerjakan bagian tabel terlebih dahulu. Kita buat sebuah tabel dengan 7 baris dan 7 kolom. Di bagian pertama kita tulis gambar dan angka, itu untuk uang. Dan bagian kedua kita tulis angka 1 sampai 6, itu adalah mata dadu. Lalu kita pertemukan bagian pertama dengan bagian kedua. Sisi uang logam dengan mata dadu. G1, G2, G3, G4, G5, dan G6. Nah, untuk yang angka A1, A2, A3, A4, A5, dan A6. Jadi hasil yang mungkin terjadi adalah G1, G2, G3, G4, G5, G6, A1, A2, A3, A4, A5, A6. Jadi NS-nya adalah 12. Yang terakhir yaitu diagram pohon. Kita buat saja seperti sebelumnya, diagram pohon dadu dengan uang logam. Jumlah mata dadunya ada 6, sisi uang logamnya ada 2, yaitu angka dan gambar. Tinggal kita pertemukan saja. Untuk bagian pertamanya yaitu adalah jumlah mata dadu. Dan bagian keduanya yaitu hasil dari gambar dan mata dadu. Kita pertemukan G1, G2, G3, G4,
G5, dan G6. Selanjutnya kita pertemukan angka dengan jumlah mata dadu. A1, A2, A3, A4, A5, A6. Jadi hasil yang mungkin terjadi adalah G1, G2, G3, G4, G5, G6, A1, A2, A3, A4, A5, A6. Dan NS sama dengan 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.